mengambil DVR CCTV yang disimpan di mobilnya, bahwa perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo yang mengkopi isi DVR tersebut merupakan barang bukti petunjuk tindak pidana tanpa surat tugas dan bukan dalam kegiatan penyelidikan, dan penyidikan adalah perbuatan yang tidak sah atau melawan hukum, namun tetap terdakwa Baikuni lakukan. Selanjutnya, terdakwa Baikuni mengambil DVR CCTV yang berada di dalam mobil Toyota Innova nomor polisi B1617QH milik saksi Cuk Putranto. Kemudian terdakwa Baikuni kembali ke kantor Espri Kadif Propam lantai 1, gedung utama Mabes Polri. Kemudian terdakwa Baikuni yang menyadari bahwa permintaan saksi Ferdi Sambo melalui saksi Cuk Putranto adalah perintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta perbuatan menyalin isi rekaman DVR yang akan terdakwa lakukan adalah tanpa hak dan melawan hukum, tetap melaksanakan tindakan menyalin isi rekaman tersebut dengan cara menyiapkan satu buah laptop Microsoft Surface dan kabel HDMI yang disambungkan ke laptop. Setelah menyala pada saat itu muncul notifikasi untuk memasukkan password atau sandi, namun pada saat itu terdakwa Baikuni tidak memasukkan password tetapi hanya menekan OK dan langsung tersambung, di mana dari ketiga DVR CCTV tersebut hanya ada satu DVR CCTV yang berisi data atau rekaman, yaitu DVR CCTV yang berada di gapura pos satpam yang menghadap rumah nomor 46, nomor 45, dan nomor 43. Kemudian terdakwa Baikuni mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 sampai dengan pukul 18 dan dipindahkan ke media penyimpanan flash disk warna merah hitam. Setelah data rekaman tersebut terkopi, kemudian terdakwa matikan DVR CCTV dan laptop serta merapikan dan membungkus kembali DVR CCTV seperti semula dan menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada saksi Irfan Widianto. Setelah itu, terdakwa Baikuni Wibowo kembali ke Kompleks Polri Duren 3 dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi kepada saksi Cuk Putranto, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 2. Setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Baikuni menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, "Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat nggak?" Kemudian saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni, dan saksi Ridwan R. Soplanit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh terdakwa Baikuni dan diputar dengan menggunakan laptop milik terdakwa Baikuni. Selanjutnya, setelah terdakwa Baikuni bersama-sama saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, saksi Ridwan R. Soplanit yang menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu terdakwa Baikuni memutar ulang antara menit 17.07 sampai 17.11 dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih hidup. Melihat isi rekaman tersebut, terdakwa Baikuni, saksi Cuk Putranto, saksi Arif Rahman, dan saksi Ridwan R. Soplanit kaget dan sempat mempertanyakan perbedaan antara cerita dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau pada hari kejadian penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat, saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Duren 3 nomor 46, fakta yang berbeda di mana sebenarnya saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah Duren 3 nomor 46, Nofriansah Yosua Huta Barat sudah tewas. Namun dalam rekaman terlihat Yosua masih hidup. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin yang sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman dengar beberapa hari lalu
informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman lihat pada CCTV tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, yang akhirnya saksi Arif Rahman keluar dari rumah saksi Ridwan Ersoplanit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk, di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atasannya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak-menembak di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46. Lalu saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengarkan suara saksi Arif Rahman melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya dilanjutkan. Mohon izin melanjutkan. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20, saksi Arif Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja saksi Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman, dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 tanggal 3 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun, berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni Wibowo terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun, saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masa sih. Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, masa kamu tidak percaya? 1322 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor berkode 1123 JAE S92926V nomor barcode 2 LT 932337 1944CN dan nomor berkode 3 M1004998035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patah berupa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama menjadi 3 bagian.
Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Chandra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer bahwa terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak. Paham ya? Demikian ya. Kira persidangan ini masih ada keberatan dan nanti akan ada tanggapan ya terhadap hal tersebut. Dan selanjutnya maka persidangan dalam perkara ini ditunda dan berkesempatan kepada pesat hukum untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dalam perkara ini ya pada hari Rabu 26 Oktober ya, sidang ditunda. Lanjut. Ini nanti pas maghrib nanti kita ya. Silakan. Ya, monggo. Berikutnya siapa Pak Jasa? Cuk Putranto yang mulia. Irfan. Ya pemirsa, baru saja sidang pembacaan surat dakwaan oleh terdakwa Kompol Baikuni Wibowo telah selesai dilakukan dan juga dihadiri oleh
beberapa jaksa penuntut umum diantaranya Junaidi SH, kemudian Dedi Prihambudi SH dan juga Abdul Latif SH. Dan tadi kurang lebih 1 jam pembacaan surat dakwaan telah dilakukan dalam sidang kasus Sambo Obstruction of Justice. Dalam hal ini Kompol Baikuni Wibowo mengajukan eksepsi atau keberatan selama 2 minggu dan Majelis Hakim atau Ketua Hakim mengabulkan permintaannya hingga nanti sidang eksepsi akan kembali dilakukan pada Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Lalu selanjutnya nanti kita akan mengikuti karena memang tadi sempat dikatakan oleh Majelis Hakim bahwa pembacaan surat dakwaan ini cukup banyak. Baik, kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi kami tadi mengajukan eksepsi dengan waktu yang sama, sebagaimana juga tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa kami butuh waktu lebih lama karena kami ingin lebih cermat gitu ya, lebih hati-hati dalam menyusun eksepsi ini. Ada beberapa hal tadi juga ada beberapa masih banyak yang typo juga ya di dalam surat dakwaan, terutama dalam penyebutan saksi dan terdakwa. Akan tetapi itu semua juga berkaitan dengan bagaimana uraian peristiwa dengan unsur. Dan dari situ kami melihat memang kami perlu melakukan eksepsi karena memang berkaitan dengan bagaimana kita uji terkait dengan surat dakwaan ini sesuai dengan KUHP 143. Jadi itu yang menjadi hak kami dan klien kami Baikuni Wibowo sudah menyerahkan kepada kami untuk juga menyusun eksepsi yang berkaitan dengan formalitas dalam surat dakwaan itu. Gitu. Jadi overall sama juga kami melihat bahwa ini terlalu cepat dipaksakan untuk diajukan ke dalam persidangan dan terkesan tergesa-gesa juga dalam penyusunan surat dakwaan karena beberapa uraian sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan ke dalam surat dakwaan terhadap atas Arif Rahman gitu. Tidak banyak beda dari uraiannya sehingga juga sama kami menilai karena juga pasal dakwaan juga sama gitu unsurnya. Gitu. Tanggal 26. Sidang lanjutan tanggal 26 kami mengajukan 2 minggu. Baik pemirsa, kita sambil terus mengikuti bagaimana jalannya sidang obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetaplah di Kabar Khusus usai jeda, kami akan kembali.